Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Pak Alam dan ada rekan saya Bu Tini. Kami dari CGP Angkatan 10 akan mendemonstrasikan sebuah skenario kasus terkait dengan coaching. Nah, saya sebagai coach dan Bu Tini sebagai coachnya. Di sini skenarionya, kasusnya yaitu rekan Anda bercerita jika dia baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi saat dia mengajar. Pengawas sekolah yang melakukan supervisi tampak keberatan ketika rekan Anda mengajar tanpa buku teks. Rekan Anda mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Ketika diingatkan pengawas tersebut, rekan Anda menyampaikan jika ia tetap mengacu pada kurikulum walaupun tidak menggunakan buku teks. Nah, pengawas tersebut tampaknya tersinggung dan memberikan laporan terkait hal itu kepada kepala sekolah. Nah, di sini bagaimana cara Anda menanggapi hal ini? Nah, dengan model Tirta, coaching model Tirta, kami akan coba mendemonstrasikan. Butini, kenapa kamu tampak memikirkan sesuatu setelah keluar dari ruang kelas tadi? Iya sih Pak Alam, sebenarnya saya memang memikirkan sesuatu hal. Bolehkah saya meminta waktunya? Saya mau bercerita tentang apa yang saya alami tadi ketika pelaksanaan supervisi oleh pengawas. Baik, Butini. Apa yang mau Ibu ceritakan tentang kejadian tadi? Begini Pak Alam, saya baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi saat jam mengajar. Pengawas sekolah yang melakukan supervisi tampak keberatan ketika saya mengajar tanpa buku teks. Saya mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Ketika diingatkan pengawas tersebut, saya menyampaikan jika saya tetap mengacu pada kurikulum walaupun tidak menggunakan buku teks. Pengawas tersebut tampaknya tersinggung dan memberikan laporan tentang hal ini kepada kepala sekolah. Oh, begitu ya, Butini. Kira-kira hambatan apa yang menyebabkan Ibu sehingga tidak menggunakan buku teks? Begini Pak Alam, saya sudah terbiasa mengajar dengan cara tersebut dan materi yang saya ajarkan sudah saya kuasai. Apa kelebihan yang dirasakan Butini saat tidak menggunakan buku teks? Saya merasa lebih bebas dalam menyampaikan materi kepada peserta didik, dan hal tersebut adalah sebagai implementasi dari Merdeka Mengajar. Oh, kalau boleh tahu Bu Tini, pada saat mengajar, Ibu Tini menggunakan sumber belajar apa? Biasanya saya menggunakan sumber dari internet, seperti video pembelajaran yang ada di YouTube atau artikel ilmiah lainnya yang ada di internet. Menurut Ibu, apakah menggunakan buku teks dapat menghambat eksplorasi murid? Kalau saya pikir kembali, penggunaan buku teks tidak akan menghambat eksplorasi murid, bahkan bisa jadi memperkaya referensi murid dalam mengeksplor materi pembelajaran. Ya, saya setuju dengan pendapat Bu Tini. Semua bisa kita jadikan sebagai sumber belajar. Semakin banyak yang kita gunakan, maka akan semakin baik. Jadi, sekarang apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini? Eh, yang pertama mungkin saya akan menghadap terlebih dahulu kepada kepala sekolah untuk menyampaikan permohonan maaf saya karena saya telah membuat kecewa Bapak pengawas. Kalau memang memungkinkan, saya ingin bertemu langsung kepada Bapak pengawas supaya masalah ini bisa segera selesai dan tidak menimbulkan salah paham yang berkepanjangan. Apa yang akan Ibu sampaikan kepada Pak Pengawas?
Saya akan mengatakan bahwa saya akan mengajar menggunakan sumber belajar diantaranya buku teks, internet, video pembelajaran dengan tujuan supaya murid-murid dapat mengeksplorasi materi dengan merdeka. Bagus sekali rencana Ibu. Mudah-mudahan berhasil ya. Apa komitmen Ibu terhadap rencana Ibu ini nanti? Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang menggunakan banyak sumber belajar untuk mengeksplor materi sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar. Saya juga akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplor materi tanpa ada sumber paksaan. Akan saya serahkan pemilihan sumber belajar kepada murid-murid saya nantinya. Wah, bagus sekali Bu Tini. Saya sangat mendukung apa yang ingin dilakukan Bu Tini. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai dengan harapannya Bu Tini ya. Terima kasih ya Pak Alam atas waktunya. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan murid-murid kita nantinya. Amin. Amin. Sama-sama Bu Tini, semangat selalu. Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari CGP Angkatan 10, saya Bu Tini dan Pak Alam ingin mendemonstrasikan tugas coaching dengan model Tirta. Adapun kasus yang akan kami angkat dalam tugas coaching ini adalah di mana seorang guru sangat memahami jika Alam salah satu muridnya yang berbakat dalam pidato bahasa Inggris. Ia mendorong Alam untuk mengikuti perlombaan pidato dalam bahasa Inggris tingkat Kota Makassar. Namun nampaknya Alam masih belum percaya diri. Bagaimanakah cara Anda dalam menghadapi hal tersebut? Baiklah Alam, mohon maaf Ibu mengganggu waktu kamu nak. Begini, Ibu dengar Ananda Alam ditunjuk untuk mengikuti lomba bahasa Inggris tingkat Kota Makassar. Tetapi Ibu lihat Alam kurang begitu bersemangat untuk mengikutinya. Kira-kira penyebabnya apa ya? Iya Bu, saya memang ditunjuk untuk mengikuti lomba pidato bahasa Inggris tingkat Kota Makassar. Tapi saya merasa kurang percaya diri Bu. Oh begitu. Alam masih belum percaya diri ya. Coba jelaskan mengapa Alam kurang percaya diri untuk mengikuti lomba bahasa Inggris tingkat Kota Makassar ini. Iya Bu Tini, karena saya merasa kurang pantas untuk bisa mewakili sekolah. Karena dulu saya pernah mengikuti perlombaan sejenis, tetapi gagal. Jadi saya malu kalau sampai saya gagal kedua kalinya. Oke, sekarang Ibu paham bagaimana perasaan Alam saat ditunjuk untuk mewakili sekolah dalam lomba pidato bahasa Inggris. Kami menunjuk Alam karena Alam mempunyai potensi bagus dalam bahasa Inggris. Menurut Alam, apa saja kemampuan Alam dalam bahasa Inggris? Saya paling suka menghafal lagu berbahasa Inggris, Bu. Saya juga suka menonton film berbahasa Inggris. Saya mampu berkomunikasi aktif menggunakan bahasa Inggris, dan saya mampu menyampaikan informasi dengan baik dalam bahasa Inggris. Nah, itu kan bagus kemampuan kamu dalam bahasa Inggris. Itu sudah lebih dari cukup loh Alam untuk mengikuti lomba ini. Kira-kira apa rencana kamu agar kamu lebih percaya diri untuk mengikuti lomba seperti ini?
rencana saya, Bu, yang pertama, mungkin saya akan temui dulu Sir Husni sebagai guru bahasa Inggris saya untuk membantu saya dalam membuat pidato bahasa Inggris yang bagus. Kemudian yang kedua, saya akan berlatih berpidato di depan cermin supaya saya lebih percaya diri. Selanjutnya, saya juga akan mencoba untuk berpidato di depan Sir Husni dan teman-teman supaya saya lebih percaya diri dan mencoba untuk menghilangkan rasa trauma saya atas kegagalan saya waktu dulu ikut perlombaan pidato bahasa Inggris. Wah, bagus sekali. Ternyata rencana kamu luar biasa dan Ibu yakin kamu mampu lebih baik dari pengalaman yang pernah kamu alami. Apakah kamu sekarang sudah merasa percaya diri untuk mengikuti lomba bahasa Inggris tingkat Kota Makassar? Insya Allah, Bu, saya sekarang lebih percaya diri untuk bisa mengikuti lomba ini. Terima kasih ya, Bu. Sama-sama Alam, semoga dalam persiapan lomba berjalan dengan lancar dan nantinya kamu betul-betul siap untuk mengikuti lomba selanjutnya. Adakah komitmen kamu terhadap lomba ini? Kalau komitmen saya untuk persiapan lomba ini, saya akan berlatih sungguh-sungguh dengan Sir Husni dan juga akan berlatih dengan guru bahasa Inggris di luar sekolah tempat saya les, Bu. Mudah-mudahan ini bisa menjadi jalan ikhtiar saya untuk bisa menjadi yang terbaik dan bisa membawa nama baik sekolah dan keluarga. Oke, Ibu sangat setuju dengan komitmen kamu ya Alam. Mudah-mudahan kamu sukses dan bisa jadi juara. Amin. Terima kasih, Bu Tini. Sama-sama, Nak.